Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2983, Bentuk Ruang Pertama. Pasir mencuci gelombang. Penindasan dunia. Scarlet Plume membuka rahangnya yang menganga dan benar-benar melepaskan gerakan Ye Yuan. Gelombang energi yang mengerikan datang dari kehampaan. Ledakan. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah dengan batuk, sosoknya melesat ke belakang. Ye Yuan, kamu benar-benar gudang harta karun. Saya tidak menyangka aturan spasial bisa diterapkan seperti ini. Kamu benar-benar terlalu luar biasa. Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat. Pemahaman aturan spasial dan penerapannya terlalu sulit. Panennya hari ini bahkan lebih dari apa yang dia tuai dalam ribuan pertarungan sebelumnya. Di matanya, Ye Yuan benar-benar anak harta karun yang bisa membiarkannya terus menggali dan terus meningkat. Ye Yuan menyeka darah segar dari sudut mulutnya, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Masih banyak lagi. Belajar pelan-pelan. Keagungan berturut-turut. Hari yang mencerahkan. Tak tertandingi. Tian Dun. Gema. Jade Jangkrik. Ye Yuan berteriak satu demi satu dengan keras, dan serangkaian gelombang mengerikan datang dari kehampaan. Setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Scarlet Plume yang awalnya memegang keunggulan absolut sebenarnya ditekan oleh Ye Yuan. 8 gerakan ini semuanya diberikan oleh Mi Tian. Dikelompokkan bersama, itu dinamai Spatial Eight Styles. Tentu saja, dengan sedikit ranah kultivasi Ye Yuan, dia tidak bisa melepaskan potensi kekuatan penuh dari gaya 8 tata ruang sama sekali. Tapi menembak mereka yang berada di peringkat yang sama adalah hal yang pasti. Spatial Eight Styles dibuat dengan susah payah oleh Mi Tian. Disitulah wawasan seumur hidupnya tentang asal spasial berada. 8 gaya yang digunakan Ye Yuan ini, paling baik, adalah versi yang disederhanakan. Tapi kekuatannya sudah cukup kuat. Saat Ye Yuan meletus, suku kota naga terkejut. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih memiliki begitu banyak gerakan darurat? Anak ini juga terlalu kuat. Hanya berdasarkan 8 gerakan ini, pemahamannya dalam aturan spasial lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Lord Scarlet Plume. Untuk dapat menekan Lord Scarlet Plume dengan budidaya Kaisar Cloud Heaven Tengah, anak ini juga cukup luar biasa. Sayang sekali bahwa, sayang sekali gerakannya akan segera menjadi gerakan Lord Scarlet Plume. Meskipun mereka terkejut dengan penindasan Ye Yuan, mereka tidak khawatir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Scarlet Plume. Meningkatkan di tengah pertempuran, belajar dalam perkelahian, tanpa akhir. Semakin kuat lawan, semakin menyedihkan mereka akan sering kalah. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dunia kultivasinya terlalu rendah. Ketika Scarlet Plume menjadi lebih kuat, dia secara alami akan menekan Ye Yuan secara terbalik. Scarlet Plume, yang selalu tenang sampai ekstrim, sebenarnya menjadi gelisah juga. Dalam pertempuran, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengesankan. Benar-benar mengesankan. Pemahaman saya tentang aturan spasial terlalu dangkal. Terima kasih, Ye Yuan, karena telah membukakan seluruh dunia untukku. Scarlet Plume, yang ditekan, tidak merasa frustrasi sama sekali. Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat sebagai gantinya. Ye Yuan tidak tergerak dan tidak takut pihak lain diam-diam belajar juga. Satu demi satu, mereka bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Di bawah, Patriark juga agak bersemangat ketika dia berkata, anak muda ini benar-benar melebihi harapan orang tua ini. Pemahamannya tentang aturan spasial sangat dalam. Dia pasti bisa mengorek kerana asal di masa depan. Betapa beruntungnya, dia datang ke suku kota naga kita, dan biarkan Scarlet Plume memiliki lawan yang begitu hebat. Sementara Feng Qingxuan diam-diam cemas saat dia mengutuk, bocah ini benar-benar bodoh. Tidakkah dia tahu bahwa ini akan membuat lawannya semakin kuat? Mengekspos semua kartu trufnya, tetapi tidak bisa mengalahkan lawannya, benar-benar bodoh sampai batas maksimal. Pada titik ini, Feng Qingxuan tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menang sama sekali. Lawannya terlalu menakutkan. Dan kegembiraan sang patriark juga karena Ye Yuan, lawan ini, bisa membiarkan Scarlet Plume tumbuh pesat, tidak terkejut dengan betapa tangguhnya dia. Tidak peduli seberapa hebatnya, dia juga hanyalah batu loncatan dari Scarlet Plume. Semakin kuat lawan,
semakin tak terbatas pencapaian Scarlet Plume di masa depan. Mengenai hal ini, Patriark tua itu terlalu jelas. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan menjadi semakin intens, tetapi pertumbuhan Scarlet Plume terlihat dengan mata telanjang. Semua orang melihat bahwa dia sedang mencerna aturan spasial Ye Yuan dengan cepat. Namun, proses ini jauh lebih lambat dari yang mereka bayangkan. Tata ruang 8 gaya terlalu sulit dan rumit. Keagungan berturut-turut. Hari yang mencerahkan. Tak tertandingi. Tian Dun. Ye Yuan, kamu bukan lagi tandinganku. Setelah saya benar-benar mencerna 8 gaya ini, itu akan cukup untuk menempati peringkat 5 teratas dari peringkat daftar penantang gunung. Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat. Pemahamannya tentang tata ruang 8 gaya masih hanya di permukaan. Alasan mengapa itu kuat adalah karena dukungan dari ranah kultivasi dan aturan spasialnya. Dengan cakrawalanya, tidak peduli gerakan apa yang dia lakukan, kekuatannya tidak akan lemah. Jika semua teknik dari tata ruang 8 gaya begitu mudah dipelajari, tidak mungkin menjadi kartu truf Mi Tian juga. Tapi dia perlahan bisa mencerna pemahaman aturan spasial ini, akhirnya mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Ini juga alasan mengapa peningkatannya begitu besar. Ye Yuan masih mengabaikan Scarlet Plume dan hanya bergerak satu demi satu. Jade jangkrik, ledakan, Ye Yuan langsung terbanting terbang, terluka lagi. Scarlet Plume menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa keras, baiklah. Semua pemahaman aturan spasial Anda, saya sudah mempelajarinya. Pertempuran ini berakhir di sini. Anda tidak membunuh Ansan dan tidak membunuh Dai. Aku akan mengampuni hidupmu juga. Mengakui kekalahan. Ye Yuan berdiri dengan susah payah. Melihat Scarlet Plume, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membuat Scarlet Plume merasa agak tidak nyaman. Wajah Ye Yuan tidak memiliki depresi karena kegagalan. Scarlet Plume, kamu benar-benar sangat mengejutkanku. Anda adalah lawan yang sangat kuat. Tapi Anda bukan satu-satunya yang meningkat dalam pertempuran. Hah! Ye Yuan meraung, dan tekanan ras naga di tubuhnya tiba-tiba meletus. Garis keturunan kelas Kun Bumi menghancurkan banyak orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Tapi auranya tidak berhenti di sini. Ledakan, tekanan garis darah tidak mandek sedikit pun, langsung menembus kelas Kun Bumi, mencapai kelas Kian Surga. Garis keturunan kelas Kian Surga. Pada saat ini, semua orang terkejut. Orang ini benar-benar menerobos garis keturunan kelas Kian Surga di tengah pertarungan. Itu terlalu palsu, kan? Kapan garis keturunan menjadi begitu mudah untuk ditingkatkan? Earth Kun Grade to Heaven Kian Grade, ini adalah kesulitan neraka, bagaimana dia melakukannya? Bagi ras roh sejati, yang paling sulit untuk maju bukanlah ranah kultivasi, tapi itu adalah garis keturunan. Semakin tinggi, semakin sulit. Terutama mencapai tingkat Bumi Kun, bahkan peningkatan kecil sesulit naik ke surga. Adapun tingkat Bumi Kun ke surga tingkat kian ambang batas ini, hampir tidak ada yang bisa melewatinya. Garis keturunan kelas kian surga ras naga sebagian besar adalah bawaan. Mereka yang mempromosikan pasca kelahiran sangat sedikit. Tapi sekarang, Ye Yuan menerobos di depan semua orang. Sebagai keturunan ras naga, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Scarlet Plume juga tampak terkejut. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, garis keturunan kelas Kian Surga. Aku mengakuinya. Anda memang sangat kuat. Tapi, terima kasih kepada Anda, kekuatan saya saat ini telah meningkat secara signifikan. Garis keturunan kelas Kian Surga belum cukup. Petik 2. Ye Yuan menyeringai dan berkata, begitukah? Kemudian, Anda mencoba menerima gerakan dari saya. Scarlet Plume tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu harus jelas bahwa 8 gerakan ini tidak lagi berguna untukku. Bahkan jika Anda menembus garis keturunan kelas Kian Surga, itu juga sama. Petik 2. Ye Yuan tidak berbicara, sedikit senyum berbahaya melintas di sudut mulutnya. Dalam sekejap mata, aura luar biasa di tubuhnya tiba-tiba berubah. Saya baru saja membuat gerakan ini. Coba terima. Bentuk ruang pertama, pasir pencuci gelombang. Bab 2984, pertumbuhannya lebih besar. Pupil Scarlet Plume mengerut, segera merasakan perubahan di tubuh Ye Yuan. Tapi dia tidak peduli. Karena dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah menggunakan jurus pamungkas kartu trufnya sendiri. Hur-hur, karena itu masalahnya,
maka aku akan membiarkanmu menyaksikan kartu trufku juga. Perhatikan baik-baik, busur Dewa Naga. Di belakang Scarlet Plume, sepasang sayap merah benar-benar lahir, kekuatan garis keturunannya langsung naik ke ekstrim. Langkah ini adalah kartu truf pamungkasnya. Berkelahi dengan Ye Yuan sampai sekarang, dia juga tidak pernah menggunakannya. Saat gerakan ini keluar, itu menyebabkan kegemparan lagi. Itu busur Dewa Naga. Lord Scarlet Plume akhirnya menggunakan jurus ini. Tidak, tunggu, ini bukan busur Dewa Naga. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat dari Dragon God Bow. Apa yang kau tahu? Lord Scarlet Plume sangat memahami anak itu. Dia menggabungkan pemahamannya menjadi Dragon God Bow. Jadi begitulah. Tuan Scarlet Plume benar-benar terlalu hebat. Langkah ini jelas sangat populer di suku Kota Naga. Segera setelah Scarlet Plume menggunakannya, seluruh tempat bergolak dengan kegembiraan. Seolah-olah kekalahan Ye Yuan sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Itu hanya untuk melihat Scarlet Plume menekuk tubuhnya dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Ledakan. Langit meledak. Sebuah amukan yang ekstrim, tetapi energi imaterial, runtuh ke arah Ye Yuan melalui ruang. Kombinasi sempurna dari garis keturunan dan ruang. Selanjutnya, Scarlet Plume benar-benar jenius. Dia secara langsung mengintegrasikan pemanfaatan aturan spasial yang dia pelajari dari Ye Yuan, mengubahnya menjadi teknik pamungkas terkuatnya. Kekuatan gerakan ini sangat eksplosif. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga bergerak. Namun, dibandingkan dengan keributan besar Scarlet Plume, itu tampak sedikit tenang di sisinya. Secara alami ada serangkaian suara menghina di suku Kota Naga. Ini adalah apa yang Anda sebut langkah pamungkas. Itu juga terlalu lemah, kan? Ledakan, ruang hancur, dan energi meledak. Ruang yang hancur itu tampaknya berubah menjadi gelombang raksasa yang bergulir, bergegas menuju Scarlet Plume, seperti nama Wave Washing Sen. Ruang hancur menjadi butiran, menggambar gelombang di atas kekosongan. Itu terlalu indah. Dua teknik pamungkas yang diciptakan oleh dua jenius hebat itu bertabrakan bersama tanpa sedikit pun. Ledakan, bumi bergetar hebat, dan gunung-gunung bergoyang. Mereka yang sedikit lebih lemah tidak bisa berdiri teguh sama sekali. Detik berikutnya, semua orang sangat terkejut. Hanya untuk melihat bahwa di atas kehampaan, Scarlet Plume tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dari mulutnya dengan liar, tubuhnya yang besar tidak dapat berdiri lagi, jatuh dari kehampaan. Ledakan, tanah secara langsung memiliki lubang besar yang pecah. Dikalahkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana Lord Scarlet Plume bisa dikalahkan? Tuan Scarlet Plume, cepat, cepat melawan. Itu hanya kehilangan satu gerakan. Itu bukan masalah besar. Lord Scarlet Plume, cepat keluar untuk mengurus ini. Suku Kota Naga, semua orang mendukung Scarlet Plume. Tapi, di dalam lubang besar, Scarlet Plume tidak merespon untuk waktu yang lama. Hati semua orang berdebar, memiliki firasat buruk. Ye Yuan perlahan mendarat dan juga butuh waktu lama sebelum menarik napas. Pertarungan ini benar-benar sulit. Namun, berkat Scarlet Plume, dia mengeluarkan semua potensinya. Tidak hanya menerobos kemacetan garis keturunannya, tetapi dia juga bahkan menciptakan teknik spasial pamungkas miliknya. Mengenai Spatial 8 Styles milik Mitian, semua gerakannya sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga itu adalah bagian dari warisan Mitian. Apa yang menjadi milik diri sendiri adalah yang terkuat. Di bawah tekanan Scarlet Plume, Ye Yuan akhirnya mencapai penguasaan 8 gaya melalui studi komprehensif subjek, memahami langkah terkuat, gelombang mencuci pasir. Hanya saja ketika Ye Yuan bergerak, dia memadatkan kekuatannya tanpa menghilang. Itulah mengapa itu tampak lemah. Tapi apa yang diterima Scarlet Plume, yang bertarung dengannya, adalah pukulan yang mengejutkan. Di bawah pukulan ini, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Scarlet Plume sangat berbakat. Kemampuan pemahamannya sangat kuat. Tapi, membandingkan kemampuan pemahaman, dia, Ye Yuan, memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak kalah dari siapapun. Berjalan sepanjang jalan sampai hari ini, apa yang dia andalkan bukanlah garis keturunan yang kuat, warisan yang menantang surga, tetapi kemampuan pemahamannya yang kuat sampai membuat orang putus asa. Alkimia Dao, formasi Dao, aturan spasial, kekuatan asal, tanpa kemampuan pemahaman yang menantang surga, bagaimana mungkin Ye Yuan melangkah selangkah demi selangkah dari dunia fana ke puncak segudang dunia,
bahkan berbicara dengan hegemoni. Scarlet Plume tumbuh dalam pertempuran. Bagaimana dia, Ye Yuan, tidak sama. Aku kalah. Dari lubang besar terdengar suara Scarlet Plume yang lemah dan enggan. Sejak tantangan gunungnya dimulai, dia belum merasakan kekalahan. Karakter Scarlet Plume sangat kuat, tetapi kegagalan seperti itu masih membuatnya enggan. Suku kota naga langsung meledak. Wajah patriark tua itu memiliki ekspresi kaget yang tidak percaya. Feng Qingxuan juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Jelas, dia tidak berani mempercayai kesimpulan ini. Tapi Scarlet Plume sudah kalah. Mungkinkah masih palsu? Feng Qingxuan kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan senyum ringan, jenius yang kalian semua banggakan tampaknya telah hilang. Patriark tua, sebagai perbandingan, sepertinya pria yang membuatku penasaran bahkan lebih luar biasa. Petik 2. Patriark tua itu memandangnya dan bergumam, tapi bagaimana ini mungkin? Scarlet Plume jelas telah tumbuh pesat selama pertarungan. Feng Qingxuan tersenyum dan berkata, itu karena Ye Yuan tumbuh lebih besar selama pertarungan. Scarlet Plume sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa garis keturunan kelas Qian surga. Tapi justru karena inilah ia benar-benar mi-potensi Ye Yuan. Ini, Patriark tua masih tidak berani mempercayainya, tetapi pada usianya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Qingxuan benar. Menerobos garis keturunan di tengah pertempuran, memahami gerakan yang sangat kuat. Apa yang lebih mengerikan dari ini? Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan adalah batu loncatan Scarlet Plume. Tapi baru sekarang dia tahu bahwa keberadaan Scarlet Plume hanya untuk menutupi kekejaman Ye Yuan. Lebih banyak pertumbuhan berarti bakatnya lebih besar. Ini, bagaimana mungkin? Lord Scarlet Plume benar-benar mengaku kalah. Lord Scarlet Plume telah bertarung dalam ribuan pertempuran tanpa satu kekalahan pun. Hari ini, itu benar-benar berakhir. Petik 2. Aku tidak percaya. Saya tidak percaya. Tuan Scarlet Plume tidak akan kalah. Jelas, Scarlet Plume memiliki basis penggemar yang sangat kuat di suku kota naga. Bahkan jika Scarlet Plume mengakuinya sendiri, mereka juga tidak mau percaya bahwa dewa perang yang mereka sembah benar-benar telah dikalahkan. Dalam hati mereka, Scarlet Plume tak terkalahkan. Tak terkalahkan, bagaimana dia bisa dikalahkan? Di lubang besar, Scarlet Plume tidak bisa lagi bergerak. Ye Yuan muncul di sebelah lubang dan menatapnya dari ketinggian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kata Scarlet Plume. Ye Yuan menatap Scarlet Plume dan berkata dengan tenang, kamu sangat kuat. Sayang sekali jika Anda mati. Menjaga Anda tetap berguna, Anda masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. 8 gaya tata ruang, ambil saja sebagai hadiah untukmu. The Chaos Bloodstone akan segera terwujud. Semua surga akan jatuh ke dalam kekacauan. Dengan seorang jenius seperti Scarlet Plume, tentu saja semakin meriah. Scarlet Plume ini adalah seorang fanatik pertempuran. Dia tidak memendam niat jahat. Oleh karena itu, Ye Yuan menarik pukulannya di saat-saat terakhir. Begitulah cara Scarlet Plume terhindar. Jika tidak, di bawah Wave Washing Sen, Scarlet Plume sudah menjadi orang mati. Adapun tata ruang 8 gaya, Ye Yuan tidak keberatan dipelajari oleh Scarlet Plume. Kumpulan gaya ini, bahkan jika diberikan kepada beberapa orang untuk dipelajari, mereka tidak akan bisa mempelajarinya juga. Ada terlalu sedikit yang bisa memahami aturan spasial. Terima kasih, kata Scarlet Plume. Dikalahkan oleh Ye Yuan, dia merasa sangat frustrasi, tetapi dia tidak akan menyerah pada nasibnya. Dia adalah seorang ahli yang kuat dan bukan celana sutra. Kalau tidak, dia tidak bisa berjalan sampai langkah ini hari ini juga. Kekalahan semacam ini hanya akan membuatnya menjadi lebih kuat. Tapi saat ini, dia merasakan penghargaan terhadap Ye Yuan. Bab 2985, Undangan Utusan Naga Surgawi. Anda telah mendengar, ada orang baru yang muncul baru-baru ini yang menantang gunung di mana-mana. Dia telah mengambil 100 pembangkit tenaga listrik teratas di daftar penantang gunung. Petik 2. Aku juga mendengarnya. Orang ini ganas. Scarlet Plume dari Dragon City Tribe melakukan debut dunianya selama 200 tahun dan tidak pernah mengalami kekalahan. Pada akhirnya, dia dijatuhkan olehnya. Terlalu mengesankan. Perhentian pertamanya adalah suku kota naga, mengambil 3 kota berturut-turut. Setelah mengalahkan Scarlet Plume, dia menantang beberapa orang di 10 besar, dan dia memenangkan semuanya pada akhirnya.
Dari mana orang ini muncul? Orang ini aneh. Dia jelas seorang manusia, tetapi garis keturunannya sudah mencapai kelas kian surga, terlalu menakutkan. Petik 2. Kudengar target berikutnya adalah suku naga abis kita. Tidak peduli seberapa tangguh dia juga bukan lawan Long Yi. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang ingin menantang posisinya. Mereka semua akhirnya kalah. Kekuatan Lord Long Yi tidak terkalahkan di Kaisar Cloud Heaven. Itu sudah pasti. Hanya berdasarkan pang ini, dia berani menantang posisi Lord Long Yi juga, hanya omong kosong. Petik 2. 2 tahun telah berlalu sejak menantang Scarlet Plume. Dalam 2 tahun ini, Gunung Yeyuan menantang di mana-mana, secara virtual memilih suku-suku kuat di wilayah timur-timur tanpa merasakan satu kekalahan pun. Reputasi Yeyuan telah menyebar ke seluruh wilayah East Below. Dia berbeda dari yang lain, jadi itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketika yang lain membuat tantangan, mayoritas mulai menantang yang lemah, perlahan-lahan menuju lawan yang lebih kuat. Tapi Yeyuan menantang suku kota naga saat dia muncul. Setelah itu, dia secara berurutan menantang 10 suku kuat lainnya. Dari yang kuat, bahkan ada 5 besar di daftar penantang gunung. Prestasi pertempuran semacam ini, itu tidak akan berhasil bahkan jika Anda tidak ingin itu menimbulkan kegemparan. Tentu saja, ini juga efek yang ingin dicapai Yeyuan. Peringkat di puncak daftar penantang gunung dalam waktu singkat. Percakapan orang-orang di sekitarnya mendarat di telinga seorang pria dan wanita, 2 anak muda. Saat ini, orang-orang di seluruh East Below Region semuanya memuji perbuatanmu. Bukankah seharusnya kamu sedikit bangga? Kamu benar-benar munafik, kata Feng Qingxuan. Yeyuan sangat kesal, mengabaikannya. Wanita ini mengikutinya selama 2 tahun begitu saja. Dia bahkan tidak bisa melepaskannya. Gerakannya terlalu besar. Dia tidak punya cara untuk mengusirnya sama sekali. Kemudian, wanita ini bahkan menerobos ke Kaisar Surga yang luas. Yeyuan bahkan lebih tidak bisa melepaskannya. Saya mendengar bahwa Long Yi ini adalah garis keturunan kelas kian surga, kekuatan tempurnya mendekati Kaisar Surga yang luas. Apakah Anda pikir Anda tandingannya? Petik 2. Daftar penantang gunung musim ini akan keluar dalam 2 hari ini, kan? Dengan pencapaian pertempuranmu, itu cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Dari awal hingga akhir, hanya Feng Qingxuan yang berbicara. Suku naga abis sangat besar. Para anggotanya juga sangat kuat. Mereka berdua sudah tiba di pinggiran luar suku. Baru-baru ini, suku naga abis mengumpulkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Orang-orang ini semua ingin menonton pertarungan Yeyuan dan Long Yi. Oleh karena itu, naga dan ular berbaur bersama di pinggiran luar suku naga neraka. Penampilan Yeyuan secara alami tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Tujuan datang ke sini secara alami adalah untuk menantang kekuatan suku naga abis. Tempat pertama daftar penantang Gunung Long Yi dan tempat kedua Wu Fa sama-sama di suku naga neraka. Adapun tempat ketiga, dia sudah dikalahkan oleh Yeyuan. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. 2 tahun lalu, Scarlet Plume memahami 8 gaya tata ruang. Kekuatannya sudah cukup untuk masuk 3 besar. Yeyuan langsung mengalahkannya. Yeyuan secara alami memiliki kekuatan untuk masuk 3 besar. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Seseorang berteriak sekuat tenaga, daftar penantang gunung musim baru sudah keluar. Daftar penantang gunung musim baru sudah keluar. Dengan ini, semua orang mendidih dengan kegembiraan. Bahkan Yeyuan juga sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa daftar penantang gunung benar-benar keluar pada saat kritis ini. Penerbitan daftar penantang gunung tidak memiliki terlalu banyak aturan. Adapun siapa yang menerbitkannya, tidak ada yang tahu juga. Tetapi mayoritas berspekulasi bahwa daftar penantang gunung diterbitkan oleh utusan naga surgawi. Hanya saja versi ini masih harus dikonfirmasi. Utusan naga surgawi sangat misterius. Tidak banyak yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, serangkaian seruan meletus di kerumunan. Bagaimana ini mungkin? Apakah daftar penantang gunung membuat kesalahan? Yeyuan dan Long Yi bahkan belum pernah bertarung sebelumnya. Hak apa yang dia miliki untuk menempati peringkat pertama? Petik 2. Tidak adil. Ini tidak adil. Kami sangat meminta Yeyuan dan Long Yi untuk bertarung. Kerumunan langsung meledak. Ini adalah wilayah suku naga abis.
Sebagian besar orang adalah pemuja Long Yi. Saat ini, orang yang mereka sembah sebenarnya dinilai telah kalah bahkan sebelum bertarung. Itu membuat mereka sangat tidak senang. Beberapa orang sudah mempertanyakan otoritas daftar penantang gunung. Ye Yuan dan Feng Qingxuan bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain. Dia menjadi yang pertama di daftar penantang gunung. Ye Yuan menghabiskan beberapa kristal surgawi dan mendapatkan salinan daftar penantang gunung juga. Saat dia melihat, tentu saja, namanya sendiri berada di peringkat pertama. Sementara itu, nama Long Yi menduduki peringkat kedua. Tentu saja, ini hanya posisi nama yang terdaftar. Bahkan tidak ada nomor urut di depan nama mereka. Hanya sampai nama ke-11 ada nomor urut. Tempat pertama, suku naga abis, Long Lei. Ye Yuan mengenal orang ini. Dia awalnya nomor 9 di daftar penantang gunung. Sekarang, dia benar-benar terjepit ke posisi ke-11. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang tanpa peringkat di daftar penantang gunung adalah orang-orang yang disukai oleh utusan naga surgawi dan bersiap untuk dibawa ke Pulau Naga Surgawi. Ini juga untuk mengatakan bahwa kerja kerasnya selama lebih dari 2 tahun akhirnya membawa hasil yang diinginkannya. Saya tidak menyangka bahwa daftar penantang gunung benar-benar secara langsung menempatkan saya sebagai tempat pertama, Ye Yuan juga berkata dengan terkejut. Ini tidak mengejutkan. Daftar penantang gunung adalah peringkat yang komprehensif. Itu tidak sepenuhnya melihat hasil pertempuran. Anda peringkat pertama. Itu secara alami menunjukkan bahwa kekuatan dan potensi Anda lebih kuat dari semua orang, kata Feng Qingxuan. Jadi begitulah. Ye Yuan memikirkannya dan merasa itu masuk akal juga. Di daftar penantang gunung ini, di antara 30 teratas, hanya dia yang berada di tengah Kaisar Cloud Heaven. Selanjutnya, dia sudah menembus garis keturunan kelas Qian Surga. Ditambah dengan aturan spasial, kekuatannya luar biasa. Peringkat di tempat pertama juga tidak bisa dimengerti. Dia sangat yakin bahwa selama dia menerobos alam kecil lainnya dan mencapai Kaisar Cloud Heaven yang lebih tinggi, menyapu daftar ini juga tidak akan menjadi sesuatu yang aneh. Di sekelilingnya adalah orang-orang yang marah. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli pada mereka dan diam-diam pergi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghalangi jalannya. Ekspresi Ye Yuan berubah muram. Ini adalah pejuang garis keturunan, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kamu Ye Yuan? Pria tua itu bertanya, tampak seperti sedang berbicara. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, justru aku. Bolehkah saya bertanya siapa senior itu? Petik 2. Orang tua itu berkata dengan enteng, saya adalah pelayan utusan naga dewa. Aku di sini untuk memberimu token naga surgawi. Saat dia berkata, lelaki tua itu melemparkan token kepada Ye Yuan dan berkata, setengah bulan kemudian, ambillah token naga surgawi dan pergilah ke pantai Laut Timur. Akan ada kapal terbang di sana. Beberapa dari Anda akan naik perahu dengan mengandalkan token naga surgawi. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang membimbing kalian semua untuk memasuki Pulau Naga Langit. Ye Yuan menerima token dan berkata sambil membungkuk, terima kasih banyak, senior. Pria tua itu sedikit mengangguk, tampaknya masih dianggap puas dengan sikap Ye Yuan. Namun, dia berkata kepada Feng Qingxuan, jika Nona Qingxuan tertarik, Anda bisa ikut dengannya. Pulau Naga Surgawi menyambut patriark muda klan Phoenix Api. Petik 2. Feng Qingxuan sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata, terima kasih banyak, senior. Feng Qingxuan pasti akan pergi. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan berbalik. Dia kemudian pergi. Begitu lelaki tua itu pergi, Feng Qingxuan berkata dengan penuh semangat, bocah, bahkan Pulau Naga Surgawi menyambutku. Anda tidak bisa menyingkirkan saya. Hehe. Namun, alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bab 2986, Perbaikan Nama. Setengah bulan kemudian, di pantai Laut Timur. Ketika Ye Yuan bergegas, yang lain sudah tiba. Ketika Scarlet Plume melihat Ye Yuan, dia berkata dengan agak hangat, Kakak Ye, kamu akhirnya di sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selamat, Saudara Scarlet Plume. Anda berada di peringkat ketiga dalam daftar penantang gunung. Petik 2. Scarlet Plume tersenyum dan berkata, itu semua di masa lalu. Begitu kita memasuki Pulau Naga Surgawi, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Jelas,
Scarlet Plume memiliki mentalitas yang hebat. Mentalitas kuat semacam inilah yang membuatnya bangkit dengan cepat. Ye Yuan menyapu dengan periferalnya dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya agak tidak teratur. Selanjutnya, aura Scarlet Plume agak kacau. Tubuhnya juga mengalami beberapa luka. Dia segera mengerti sesuatu. Scarlet Plume memperhatikan tatapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Wu Fa menolak untuk menerima bahwa aku peringkat ketiga, jadi dia menantangku. Tidak jauh, wajah seorang pemuda memiliki ekspresi yang agak canggung. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Scarlet Plume menang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengesankan, saudara Scarlet Plume. Scarlet Plume tersenyum pahit dan berkata, tapi aku menantang Long Yi dan kalah. Orang ini terlalu kuat, hati-hati. Ye Yuan terkejut, segera memahami sesuatu. Pada saat ini, Long Yi sedang menatapnya dengan tatapan memprovokasi. Tujuannya cukup jelas. Kamu Yuan, jika Anda seorang pria, terima tantangan saya. Anda mendapat dianugerahkan tanpa pertempuran. Aku, Long Yi, menolak untuk menerimanya sebagai final. Long Yi berkata dengan suara serius. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah nomor satu ini begitu penting? Long Yi berkata, tentu saja, ini penting. Dimanapun aku, Long Yi, aku hanya akan menjadi nomor satu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, maaf, saya tidak tertarik. Orang-orang ini, masing-masing masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka sebenarnya masih dalam mood untuk berusaha menang atas orang lain di sini. Jadi bagaimana jika Anda mendapat tempat pertama? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda semua bisa memasuki Pulau Naga Surgawi? Hanya saja Ye Yuan tidak mengucapkan kata-kata ini. Namun, selain Scarlet Plume, yang lain jelas tidak berniat melepaskannya. Ye Yuan, ternyata kamu hanyalah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pengecut. Kamu menantang kami, tapi sekarang setelah kamu bertemu dengan Long Yi yang terkuat, kamu takut. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memiliki wajah untuk memasuki Pulau Naga Langit sama sekali. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperbaiki namamu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memasuki Pulau Naga Surgawi? Petik 2. Pulau Naga Surgawi hanya menerima yang kuat. Orang yang tidak berguna sepertimu sama sekali tidak cocok untuk masuk. Orang-orang ini semua adalah musuh yang dikalahkan Ye Yuan. Mereka penuh dengan semangat dan vitalitas dan tidak memiliki mentalitas Scarlet Plume. Melihat bahwa Ye Yuan tidak menjawab tantangan, mereka secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan. Selanjutnya, kekuatan Long Yi memang tertanam di hati orang-orang. Mampu mengalahkan Scarlet Plume saat ini, sudah tidak perlu penjelasan. Scarlet Plume saat ini, kekuatannya jauh lebih besar daripada saat dia bertarung dengan Ye Yuan saat itu. Apakah akan bersaing atau tidak, itu terserah Anda. Long Yi mendengus dingin, dan aura tubuhnya tiba-tiba meletus, menerkam ke arah Ye Yuan. Tempat ini bukan lagi gunung apapun yang menantang. Sebuah kata ketidaksepakatan dan senjata ditarik. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok bersama, terkunci dalam perjuangan. Di permukaan laut, gelombang besar muncul dari pertempuran, menghancurkan ruang angkasa. Kekuatan kedua orang ini sama-sama tangguh hingga ekstrim. Di antara Kaisar Cloud Heavens, tidak ada yang lebih kuat dari mereka berdua. Sangat kuat. Ternyata orang ini sangat kuat. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar bertarung imbang dengan Long Yi. Petik 2. Ternyata saat dia bertarung dengan kita, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan sangat melebihi imajinasi mereka. Kenyataannya, dalam pertempuran yang menantang di gunung, Ye Yuan hanya bertarung dengan sangat sulit saat bertarung dengan Scarlet Plume. Dalam pertempuran itu, dia sendiri juga mendapat banyak manfaat. Lawan sejak saat itu, tidak bisa membuatnya mengumpulkan minat sama sekali. Itu mengakibatkan orang-orang ini memiliki kesalahpahaman bahwa Ye Yuan tidak terlalu kuat dan tidak layak menjadi nomor satu sama sekali. Tapi sekarang, kekuatan yang Ye Yuan tunjukkan membuat mereka merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Itu benar-benar tidak pada level yang sama. Di kerumunan, Scarlet Plume juga sangat terkejut dan bergumam, tidak melihat selama 2 tahun, Ye Yuan sudah kuat sejauh ini. Saya pikir peningkatan saya cukup cepat.
Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah mengguncang saya jauh di belakang. Petik 2. Tanpa perbandingan, tidak akan ada ruginya. Yang dibanggakan Scarlet Plume adalah kemampuan pemahamannya. Memahami dalam pertempuran, menjadi lebih kuat dalam perkelahian. Pertarungannya dengan Ye Yuan mungkin terjadi secara kebetulan. Tapi, 2 tahun kemudian, peningkatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada sedikit pun kebetulan Ye Yuan memenangkannya. Ye Yuan telah memahami bentuk kedua dari teknik spasial pamungkasnya. Itu hanya tergantung pada apakah Long Yi dapat memaksanya ke langkah ini atau tidak. Tapi, melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak bisa. Di sampingnya, Feng Qingxuan berkata dengan lemah. Seluruh tubuh Scarlet Plume gemetar, penuh ketidakpercayaan. Saat itu, dia kalah dari bentuk pertama, Wei Fuaxingchen. Baru 2 tahun, dan Ye Yuan sudah memahami bentuk kedua. Ye Yuan menampilkan tata ruang 8 gaya membuka pintu lain untuk Scarlet Plume. 2 tahun telah berlalu, dan dia masih mencerna penerapan tata ruang 8 gaya. Spatial Eight Styles terlalu luas dan rumit. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sudah berjalan lebih jauh di jalannya sendiri. Ini, benar-benar penghancuran tanpa ampun. Bentuk pertama spasial, pasir pencuci gelombang. Di atas kekosongan, Ye Yuan berteriak. Long Yi terbanting ke laut seperti bola meriam. Pertempuran ini berakhir. 8 orang yang tersisa semuanya terdiam. Pada titik ini, Ye Yuan, orang nomor 1 ini, dapat dianggap layak. Pengecut. Baik untuk apa-apa. Tidak ada kualifikasi untuk memasuki Pulau Naga Surgawi. Huhu, jika bahkan Ye Yuan tidak memiliki kualifikasi, lalu apa yang kalian semua anggap? Sekelompok sampah, kamu bukan tandingan Ye Yuan, dan kamu masih berharap orang lain mengalahkannya. Apakah ini jenius ras naga? Sungguh lelucon. Feng Qingxuan menertawakan tanpa menahan sedikit pun. Sekelompok jenius ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Diremehkan oleh orang-orang tidak menakutkan, tetapi dihina oleh seorang wanita itu menakutkan. Tentu saja, dihina oleh seorang wanita cantik bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, seberkas cahaya mendekat dari jauh, menyelesaikan kecanggungan semua orang. Kapal terbang datang. Seseorang turun dari kapal terbang. Justru orang tua yang memberikan token. Semua naik. Ingatlah untuk menunjukkan token Anda, jika tidak, Anda akan dilenyapkan. Pria tua itu berkata dengan ringan. Rombongan yang menaiki kapal terbang, tampaknya sudah melupakan konflik sebelumnya, tampak agak bersemangat. Pulau Naga Surgawi adalah tempat yang dirindukan oleh semua keturunan ras naga di wilayah timur-timur. Mereka menantang gunung di mana-mana untuk memasuki Pulau Naga Surgawi. Berapa banyak bentuk kehidupan yang dimiliki East Below Region. Tapi hanya ada 10 dari mereka yang bisa memasuki Pulau Naga Langit. Ini adalah kemuliaan. Senior, setelah memasuki Pulau Naga Langit, apakah kita perlu mencatat sesuatu? Seseorang bertanya dengan bingung. Orang tua itu berkata dengan dingin, setelah sampai di pulau, secara alami akan ada seseorang yang akan memberitahu kalian. Senior, semua orang berusaha untuk mendapatkan kabar, mencoba untuk menanyakan tentang situasi di pulau itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat baru. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, lelaki tua itu memiliki penampilan yang acuh tak acuh, menjawab dengan acuh tak acuh. Ye Yuan sangat tenang, seolah-olah dia adalah orang luar dan tidak ada hubungannya dengan ini. Beberapa hari kemudian, sebuah pulau besar muncul di depan mata semua orang. Senior, saya mendengar bahwa Pulau Naga Surgawi memiliki kekacauan. Naga Surgawi mengambil dan memuntahkan energi spiritual surga dan bumi. Ada kabut abadi yang tertinggal di pulau itu sepanjang tahun. Apakah tempat ini Pulau Naga Surgawi? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Bab 2987, Tahanan. Saat semua orang mendengar, mereka juga berpikiran sama. Tempat ini terlalu berbeda dari tempat yang mereka dambakan. Pria tua itu melirik Ye Yuan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang dunia ketahui sebagian besar adalah rumor bola salju. Kamu juga percaya? Ye Yuan melanjutkan, saya mendengar bahwa Pulau Naga Surgawi membentuk ruang independennya. Tempat ini sepertinya tidak begitu. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Nak, apakah menurutmu dengan masuk dalam daftar penantang gunung, kamu sangat mengesankan.
Setelah sampai ke Pulau Naga Surgawi, semua menjadi lebih patuh. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku bahkan mendengar bahwa Pulau Naga Langit memiliki banyak naga sejati. Naga sejati dapat terlihat berenang di mana-mana di langit. Tapi, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Orang tua itu terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah anak ini pernah ke Pulau Naga Surgawi sebelumnya? Apa yang dijelaskan Ye Yuan persis sama dengan Pulau Naga Surgawi. Namun, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya dan berkata dengan suara serius, wah, apakah kamu menanyai pelayan utusan Naga Surgawi? Token Naga Surgawi yang diberikan kepada kalian semua tidak akan palsu, kan? Awalnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang agak gugup. Tapi kalimat ini menenangkan mereka. Ye Yuan tersenyum dan berhenti berbicara. Lelaki tua itu menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak ini benar-benar terlalu cerdik. Dia hampir menumpahkan kacang. Dia hanya kaisar surga yang luas. Jika beberapa anak kecil ini memberontak, masalah yang dipercayakan guru mungkin akan kacau. Ketika kapal terbang mendarat di pulau itu, hati lelaki tua itu akhirnya tenang. Lebih dari 10 orang datang untuk menyambut mereka. Mereka semua adalah ahli perkasa dari Kaisar Fast Heaven Realm. Orang di depan bahkan adalah Kaisar Agung di alam surga Kaisar Sakra. Ini semua jenius daftar penantang Gunung Bach ini. Mata Kaisar besar menyapu wajah semua orang. Orang tua itu membungkuk dan berkata, ya, guru. 10 teratas dalam daftar penantang gunung semuanya ada di sini. Petik 2. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Kaisar besar ini adalah utusan naga surgawi. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa utusan naga surgawi ini sebenarnya tidak memiliki aura ras darah di tubuhnya. Mengapa dia melihat pria tua itu sekilas? Itu karena dia memiliki aura ras darah di tubuhnya. Asal darah kekacauan Ye Yuan sangat sensitif terhadap aura ras darah. Orang tua ini bukan budak darah, tetapi darah di tubuhnya telah dibentuk ulang sebelumnya. Pada saat itu, Ye Yuan sudah mendeteksi ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, setelah tiba di Void Shrine Illuminating Heaven, Ye Yuan selalu penasaran. Pesawat 33 surga lainnya semuanya menderita siksaan ras darah. Tapi, tempat ini tampak tenang dan tenteram. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan bertemu dengan pelayan utusan naga surgawi. Dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa ras darah masih menjulurkan cakar jahat mereka menuju Void Shrine Illuminating Heaven. Hanya saja mereka tidak menyerbu dengan gembar-gembor. Sebaliknya, mereka membuat pengaturan secara rahasia. Siapa Ye Yuan? Utusan naga surgawi tiba-tiba bertanya. Pelayan tua itu menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, ini dia. Utusan naga surgawi mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Itu hanya untuk melihat embusan badai melolong, mendekati Ye Yuan. Wajah Ye Yuan menjadi pucat karena ketakutan, tekanan garis keturunannya meledak dengan liar, secara langsung memunculkan serangan terkuatnya. Bentuk ruang kedua, Dragon's Roar. Namun, badai ini seperti pelat logam. Seolah-olah dia bertabrakan tepat ke pelat logam. Bang! Ye Yuan langsung terpental terbang. Ye Yuan sangat marah dan bergegas ke depan utusan naga surgawi, meraung marah, Tuan utusan naga surgawi, apa artinya ini? Utusan naga surgawi tertawa keras dan berkata, hahaha, garis keturunan yang sangat murni. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh kedagingan ras manusia Anda sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga yang begitu murni. Memang layak menjadi nomor 1 di daftar penantang gunung. Yang Yi, kualitas anak-anak ini cukup bagus. Akan ada hadiahnya. Orang tua itu tersenyum lebar dan berkata, gurulah yang ahli dalam membimbing. Yang Yi tidak berani mengklaim kredit. Petik 2. Tatapan utusan naga surgawi melihat ke arah Feng Qingxuan dan berkata sambil tersenyum, tidak menyangka bahwa kali ini, bahkan patriark muda klan api Phoenix yang diturunkan tahta juga dibawa ke sini. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Dengan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Mata yang dilihat oleh utusan naga surgawi ini padanya tampaknya tidak menghargai jenius muda apapun. Sepertinya dia sedang melihat mangsa sebagai gantinya. Sebelumnya, ketika Ye Yuan menanyai pelayan tua itu, mereka masih tidak menganggapnya serius. Sekarang, mereka menemukan bahwa Pulau Naga Surgawi ini benar-benar salah. Utusan naga dewa surgawi, apa artinya ini?
Long Yi bertanya. Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata, tidak ada artinya. Hanya saja melihat kalian masing-masing memiliki garis keturunan yang kuat, kursi ini sangat bersyukur. Ekspresi Long Yi berubah, dan dia berkata dengan suara serius, kamu bukan utusan naga surgawi. Untuk tujuan apa Anda menipu kami di sini? Petik 2. Utusan naga surgawi tersenyum ringan dan berkata, kursi ini sebagai utusan naga surgawi tidak diragukan lagi. Jika tidak, apakah menurut Anda token naga surgawi jatuh dari langit? Hanya pulau naga surgawi yang bisa membuat benda ini. Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru siapapun. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Karena segera, Anda semua tidak perlu berpikir lagi. Setelah sampai di pulau, kalian semua akan mengerti. Petik 2. Ekspresi Long Yi berubah drastis, sosoknya langsung berkedip, hendak melarikan diri. Utusan naga surgawi tampaknya sudah lama terbiasa dengan adegan ini, dengan ringan memukul telapak tangan. Bang! Punggung Long Yi dipukul oleh telapak tangan, muntah darah dengan batuk, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Setiap orang yang awalnya masih berpikir untuk melarikan diri segera menghentikan semua tindakan. Utusan naga surgawi ini adalah ahli perkasa dari ranah asal. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jadilah lebih patuh. Sesampainya di sini, Anda bisa melupakan kepergiannya. Ingat, kalian semua memberikan kontribusi pada ras naga. Anda seharusnya merasa terhormat. Utusan naga surgawi berkata dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, dia melihat ke orang-orang di sekitarnya. Segera ada seseorang yang melangkah keluar dari barisan, merantai Long Yi. Sementara yang lain berkerumun, memborgol dan membelenggu sisanya. Borgol dan belenggu kaki ini dibuat khusus. Setelah mereka memakainya, mereka hanya merasa bahwa kekuatan garis keturunan mereka benar-benar terkunci, tidak dapat melepaskan sama sekali. Oleh karena itu, 11 jenius menjadi tahanan. Feng Qingxuan terkejut di dalam hatinya. Semuanya seperti yang diharapkan Ye Yuan. Sebelumnya, dia tidak percaya sama sekali, berpikir bahwa Ye Yuan membuat keributan besar atas apa-apa. Itu karena token naga surgawi tidak palsu. Tapi sekarang, semuanya praktis sama seperti yang dikatakan Ye Yuan. Feng Qingxuan memiliki 100.000 alasan di dalam hatinya. Utusan naga surgawi jelas nyata. Tapi mengapa dia meletakkan tangannya di atas klannya? Pulau naga surgawi palsu ini berada tepat di bawah kelopak mata pulau naga surgawi. Sebenarnya tidak ada yang peduli. Untuk apa mereka menangkap beberapa orang jenius? Begitu seterusnya dan seterusnya. Feng Qingxuan tidak bisa mengetahuinya. Semuanya tidak bisa dijelaskan. Tapi sangat jelas, semuanya seperti yang diprediksi Ye Yuan. Utusan naga surgawi menahan kelompok jenius dan memasuki ruang bawah tanah air. Di ruang bawah tanah air, Long Yi dan yang lainnya sangat terkejut. Itu karena mereka melihat banyak wajah yang familiar. Bukankah itu Tuan Long Qingyi? Dia adalah orang nomor 1 di daftar penantang gunung musim lalu. Kenapa dia bisa ada di sini? Juga dia, legenda Is Below Region, Lord Taikin. Dia menyapu Is Below Region saat itu dan menjadi idola semua penantang gunung. Dia sebenarnya terjebak di sini juga. Petik 2. Itu Tuan Dongyu. Dia adalah jenius nomor 1 Dragon Soar Tribe kami. Saya tidak berharap dia benar-benar mendarat di sini juga. Apa sebenarnya tempat ini? Melihat satu demi satu sosok yang akrab menghancurkan tekad mereka. Beberapa jenius, 1000 tahun telah berlalu dari sekarang. Mereka masih terjebak di sini. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa mereka juga akan menghabiskan sisa hidup mereka di tempat ini. Bab 2988, tragis melampaui perbandingan. Ruang bawah tanah air sangat besar dengan penjara yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Itu seperti kota bawah tanah. Tidak ada matahari yang terlihat sepanjang tahun di tempat ini. Seolah-olah itu adalah neraka di bumi. Ye Yuan melihat ada beberapa yang sudah tersiksa sampai tidak terlihat manusia lagi. Tidak hanya ada roh sejati di sini. Ada banyak manusia juga. Hanya saja manusia-manusia itu sangat menderita, berjuang dan berguling-guling di ruang bawah tanah air. Aku mohon pada kalian semua, bunuh aku. Kalian sekelompok biadab, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian semua juga. Itu menyakitkan. Itu menyakitiku sampai mati.
Aku akan meledak. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat pembangkit tenaga listrik manusia membengkak menjadi bola. Kemudian, dengan keras, dia meledak menjadi gumpalan daging cincang, sangat berdarah. Kulit beberapa orang itu pucat pasi. Meskipun mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat pemandangan yang sangat tragis seperti ini sebelumnya. Orang-orang kurang dari binatang di tempat ini. Di mana? Di mana tempat ini? Mengapa utusan naga surgawi melakukan hal kejam seperti ini? Long Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huhu, ini untuk masa depan ras naga kita. Jika kita bisa memahami rahasia evolusi garis keturunan, maka semua orang akan bisa menjadi hegemoni. Ras naga kita akan bisa menjadi penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan memikirkannya membuat orang bersemangat. Pulau Naga Darah ini dibangun untuk ini. Garis keturunanmu juga akan menyumbangkan sebagian kekuatan untuk masa depan ras naga. Mata utusan naga surgawi penuh dengan fanatisme. Semua orang menjadi hegemon. Seluruh tubuh Long Yi bergetar saat dia berkata. Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata, benar. Pulau Naga Darah ini telah dibangun selama lebih dari 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun terakhir, kami telah membuat kemajuan luar biasa. Hari di mana semua orang bisa menjadi hegemon tidak lama lagi. Tiba-tiba, Ye Yuan menunjuk ke penjara logam dan berkata, apakah kamu berbicara tentang dia? Di dalam penjara logam, seorang pria setengah manusia setengah binatang saat ini sedang menatap tajam ke beberapa orang yang masuk dengan mata merah-merah, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Orang bisa tahu dari penampilannya bahwa ini seharusnya manusia. Tapi, dia menumbuhkan sepasang sayap aneh di tubuhnya, telinganya juga menajam sampai titik tertentu, mulutnya mengeluarkan taring buas, seluruh tubuhnya terlihat sangat aneh dan jelek. 4 anggota tubuhnya berada di tanah. Sebenarnya, itu tidak bisa dihitung sebagai 4 anggota badan lagi karena keempat anggota tubuhnya semuanya adalah kaki binatang. Namun, perasaan pertama yang dia berikan kepada Ye Yuan bukanlah keganasan tetapi kemalangan. Dia memiliki asal darah dan bisa merasakan bahwa orang ini telah mencampur setidaknya lebih dari 10 jenis kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dan selusin jenis kekuatan garis keturunan ini tidak dapat ditumpangkan dengan sempurna. Mereka bahkan akan memiliki konflik satu sama lain. Dia bisa merasakan betapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung orang ini. Tentu saja, orang ini sudah sama sekali tidak memiliki kesadarannya sendiri. Dia dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Sesama setengah manusia setengah binatang ini sebenarnya sudah mencapai alam hegemon. Di sekelilingnya, binatang buas ganas itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras, secara naluriah takut padanya. Jelas, orang ini sangat berbahaya. Tapi niat membunuh di hati Ye Yuan mulai melonjak tak terkendali. Sekelompok pria ini tidak punya dasar ketika melakukan sesuatu. Utusan naga surgawi tampaknya sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia berkata, itu benar. Orang ini bernama Zhao Yue. Dia awalnya hanya tidak berguna. Setelah dia berkultivasi ke kaisar surga yang luas, dia tidak dapat membuat kemajuan lagi. Kamilah yang menganugerahkan kepadanya kehidupan abadi, memiliki kekuatan agung. Mengaum, sebuah menakutkan untuk aura ekstrim datang. Semua orang melihat Zhao Yue menerkam di sini. Bahkan jika ini semua jenius, bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Zhao Yue keluar dari kurungan tidak tinggi, mereka masih ketakutan sampai mereka mundur beberapa langkah. Aduh, penjara air melonjak dengan listrik. Zhao Yue berteriak sedih dan langsung disetrum kembali. Penjara air ini jelas dibangun secara khusus. Itu bahkan bisa menahan hegemon realem Zhao Yue. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Lalu seberapa kuatkah orang yang memperbaiki kandang itu? Mungkinkah eselon atas Pulau Naga Langit ada hubungannya dengan ini juga? Sangat mungkin. Alasan mengapa dia pergi jauh ke sarang harimau adalah untuk menyelidiki masalah ini. Senior, kurasa masalah di sini mungkin ada hubungannya dengan bagaimana kamu hampir mati saat itu, kan? Ye Yuan berkata kepada Mi Tian. Mi Tian terdiam untuk waktu yang lama dan berkata sambil menghela nafas, aku juga tidak tahu, tapi, mungkin ada hubungannya. Sepertinya ras darah sudah mulai membuat rencana pada saat itu. Ye Yuan mencibir dan berkata, untuk ras darah, kalian semua, roh-roh sejati yang kacau ini, adalah harta yang sesungguhnya. Apakah Chaos Bloodstone dapat membuka pintu kehidupan kekal atau tidak dan mencapai Great Beyond,
mungkin kuncinya ada pada kalian semua. Namun, kalian semua terlalu kuat. Dia hanya bisa melakukannya secara rahasia. Skema ini telah berlangsung selama beberapa ratus ribu tahun. Persiapan yang luar biasa. Petik 2. Kekacauan roh sejati bisa dikatakan sebagai puncak garis keturunan. Garis keturunan mereka dianugerahkan oleh Heavenly Dao. Oleh karena itu, jika Chaos Bloodstone ingin mencapai Great Beyond, tentu saja itu akan menjadi nilai referensi yang besar baginya. Jika dia adalah Chaos Bloodstone, dia tidak akan melepaskan mereka juga. Tapi kekacauan roh sejati terlalu kuat. Kekacauan bawaan roh sejati adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan batu darah kekacauan. Mengenai pembangkit tenaga listrik yang lahir dari langit dan bumi ini, masing-masing dari mereka sangat kuat hingga ekstrim. Sama seperti Mitian, saat itu, dia sudah menjadi hegemon teratas yang menjelajahi surga tanpa halangan, menyapu klan jiwa dengan kekuatannya sendiri. Keberadaan semacam ini, bahkan jika itu adalah batu darah kekacauan juga akan sangat waspada. Apalagi pembangkit tenaga listrik Voidshrine Illuminating Heaven bukan hanya Mitian saja. Mitian terdiam lagi. Ye Yuan bisa merasakan perjuangan di hatinya saat ini dan berhenti berbicara. Sebenarnya, Ye Yuan sudah sedikit menebak. Hanya saja Mitian tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak bisa meminta terlalu banyak juga. Dia saat ini seperti binatang buas tanpa kemauannya sendiri sama sekali. Kemungkinan besar, Anda semua tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Itu sebabnya Anda akan mengunci dia di kandang, kan? Jika kamu membiarkannya keluar, orang pertama yang akan dia bunuh mungkin adalah kamu. Ye Yuan memandang utusan naga surgawi dan berkata dengan senyum dingin. Utusan naga surgawi acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, jadi apa? Kami sudah menemukan cara untuk mengendalikannya. Dia akan sangat patuh. Beberapa dari Anda semua sangat berbakat. Mungkin di masa depan, kalian semua akan dapat melangkah ke garis keturunan kelas kekacauan yang legendaris. Petik 2. Mata yang dilihat oleh utusan naga surgawi pada beberapa orang membuat semua orang bergidik tanpa merasa kedinginan. Tidak ada yang ingin menjadi seperti Zhao Yue. Memiliki kekuatan hegemon realem tetapi menjadi binatang buas yang berada di pangkuan dan panggilan orang lain, apa gunanya? Ye Yuan memandang utusan naga surgawi, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Utusan naga surgawi tersenyum dan berkata, Ye Yuan, saya merasa sangat optimis tentang Anda. Dilihat dari eksperimen kami sebelumnya, tubuh fisik ras manusia memiliki kompatibilitas tertinggi. Segera, Anda tidak akan menggunakan mata seperti ini untuk melihat saya. Anda akan berterima kasih pada kursi ini. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, segera, kamu juga akan berterima kasih padaku. Utusan naga surgawi tertawa keras dan berkata, Nak, kamu punya kepribadian. Saya suka itu. Saya berharap bahwa di masa depan, Anda akan menjadi lebih kuat dari dia. Bawa mereka pergi. Kelompok itu dibawa pergi lagi. Ketika Ye Yuan berjalan melewati penjara air Zhao Yue dan melihat penampilan yang menyedihkan itu, niat membunuh di dadanya muncul lagi. Tiba-tiba, tatapannya dan tatapan Zhao Yue bertemu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Dia melihat jejak kesedihan dari tatapan ganas itu hingga tatapan ekstrim. Jejak mencari pembebasan dari rasa sakit. Zhao Yue ini sebenarnya masih memiliki kesadaran diri yang tersisa.